Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah lagi. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Suci yang sudah bisa hadir di sini menggunakan kegiatan PKP 5 dan kepada Bu Susiani. Hari ini saya terima kasih tentunya untuk pelaksanaan coaching pasca observasi. Dan sebelumnya ibu-ibu semua dalam keadaan sehat. Gimana Bu Susiani? Alhamdulillah hari ini sehat, Bu Kirno. Bu Susiani, kemarin pada waktu sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan pra observasi dan observasi kelas kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Susiani. Sebelumnya bisa Ibu refleksikan terlebih dahulu kegiatan kemarin sesuai dengan aspek-aspek yang dikembangkan atau tidak? Mangga Ibu mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Pak Sukirno dan Ibu sebagai pengajar praktik. Saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran setelah kemarin Pak Sukirno melakukan observasi pembelajaran di kelas saya. Dan alhamdulillah itu kan tentang teks deskripsi ya Pak ya. Alhamdulillah setelah mendengar refleksi dari peserta didik merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut dan mereka merasa nyaman gitu berada di kelas itu. Dan tentunya saya pun ketika pembelajaran tidak lupa menyampaikan atau memberikan ice breaking kepada peserta didik untuk mengatasi kebosanan dari peserta didik. Dan alhamdulillah peserta didik merespon dengan baik hal itu dan mereka pun senang gitu terhadap kegiatan tersebut. Dan untuk tujuan pembelajarannya alhamdulillah tercapai apa ya waktu itu untuk mengidentifikasi teks deskripsi dan saya memberikan stimulus berupa gambar-gambar di tentang Pantan Terong karena waktu itu membahas tentang lokasi objek wisata Pantan Terong apa ya yang berada di kota Takengon gitu di Aceh. Dan tentunya ya kebanyakan pasti mereka belum pernah berkunjung ke tempat tersebut gitu karena sangat jauh sekali. Jadi saya memberikan stimulus berupa gambar-gambar yang ditempelkan di papan tulis untuk sekedar memberikan gambaran gitu karena di buku teksnya atau di buku paketnya itu gambarnya hanya sedikit atau beberapa saja. Jadi saya tambahkan beberapa lagi dengan ukuran yang lebih besar gitu agar mereka bisa pancing ada bayangan bahwa ini loh yang akan dibahas di teks deskripsi ini. Seperti itu sih Pak. Ibu, ya setelah kita direfleksikan terkait dengan kegiatan pembelajaran sesuai dengan aspek yang dikembangkan oleh Ibu dan alhamdulillah tujuan pembelajaran Ibu telah berhasil. Mohon izin saya akan sampaikan hasil observasi pembelajaran kelas tadi. Itu mohon dikoreksi bersama-sama ya Bu ya. Ini tadi yang sudah saya catat bahwa dimensi yang ingin atau aspek dan strategi pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu adalah dimensi mandiri siswa. Setelah saya amati sudah ada Ibu dan bentuknya adalah sudah diperlihatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran dan siswa pada saat itu secara mandiri dan secara sadar melaksanakan kegiatan diskusi lalu menyelesaikan masalahnya gitu ya, yang diajukan lebih pada KPD yang Ibu sampaikan. Lalu dimensi bernalar kritis siswa sudah ada Ibu, sudah mulai diperlihatkan dalam proses diskusi siswa dan siswa pun menyelesaikan masalah dengan stimulus dari Ibu dalam bentuk gambar ataupun LKPD-nya. Lalu model pembelajaran distance learning strateginya pun sudah ada sesuai dengan tahapan pembelajaran distance learning dan pembelajaran berdiferensiasi sudah diperlihatkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan materi berupa gambar dan buku paket serta proses presentasi siswa di kelas. Dan tambahannya Ibu mohon izin saya sampaikan juga Ibu Susiani sudah melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada berpihak pada murid dalam mengembangkan dimensi mandiri dan bernalar kritis pada diri siswa. Itu hasil observasi yang mungkin saya perlu sampaikan ke Ibu dan sesuai insya Allah dengan refleksi yang Ibu sampaikan tadi. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu, yaitu dari kegiatan pembelajaran tadi dan aspek-aspek pengembangan yang ingin Ibu capai, ada hal-hal yang ingin diperbaiki oleh Ibu nggak dari proses kegiatan itu? Yang perlu ditingkatkan. Iya, ditingkatkan ya Bu.
Nah, untuk hal yang perlu ditingkatkan sebenarnya kalau dari saya pribadi apa ya, dan Ya. melihat dengan kebutuhan peserta didik juga gitu, mungkin meningkatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi sih Pak sebenarnya. Karena waktu itu ketika kegiatan observasi pembelajaran saya minim menggunakan hal tersebut. Mungkin untuk selanjutnya nanti saya ingin menggunakan ya media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti menggunakan nanti slide PowerPoint misal, jadi menggunakan proyektor di dalam kelas karena dari segi sarana prasarana juga ya belum memungkinkan gitu, jadi untuk proyektor ya masih secara bergantian gitu seperti itu ya. Nanti harapannya kedepannya bisa sih bisa guru-guru mampu melakukan hal tersebut gitu, termasuk saya pribadi, dan agar nanti peserta didik itu lebih tertarik lagi, oh iya penasaran apa nih yang bapak ibu gurunya bawa gitu. Jadi mereka ketika mulai kegiatan pembelajaran lebih siap gitu, dan mereka penasaran gitu dengan hal yang akan dipelajari gitu. Terus nanti harapannya dengan teks deskripsi kan lumayan banyak bacaan ya Pak ya. Jadi ketika memang hanya dibaca aja mungkin nanti peserta didik akan merasa bosan gitu. Mungkin saya juga bisa juga menyikapinya dengan rekaman suara gitu. Jadi nanti peserta didik menyimak dari rekaman suara itu yang didengarkan. Jadi bukan mereka membaca secara pribadi masing-masing gitu, tapi bisa menyimak rekaman suara yang telah saya sediakan, misal gurunya sediakan. Jadi mereka tinggal mendengarkan secara sama dengan volume volume suara yang mungkin lebih keras lagi gitu. Karena ketika dicoba waktu itu kan peserta didik atau teman lainnya ya yang membaca itu kadang anak-anak tidak saling mendengarkan gitu tuh. Kadang ada yang sambil ngobrol sendiri seperti itu. Mungkin nanti untuk selanjutnya untuk mengatasi hal-hal tersebut dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yang memang banyak teks-teksnya gitu. Mungkin saya nanti bisa siasati dengan menggunakan rekaman suara atau juga bisa juga menggunakan video pembelajaran agar peserta didik lebih tertarik lagi. Dengan kondisi sekolah kita yang gadget masih belum diizinkan. Iya, ya belum diizinkan ya. Berarti nanti mungkin ininya apa ya, solusinya mungkin lebih ke laptop yang dipegang oleh bapak ibu gurunya saja dengan menggunakan proyektor ya Pak ya. Jadi mereka ya setidaknya menyaksikan melihat bagaimana proyektor itu berfungsi, misal bagaimana mereka itu bisa belajar menggunakan layar gitu. Baik Ibu. Ya selanjutnya Ibu, dari rencana yang tadi ya ingin meningkatkan kegiatan pembelajaran dari media pembelajaran berbasis teknologi, rencana tindak lanjut yang Ibu ingin akan rencanakan gitu bagaimana Bu? Ini tindak lanjutnya ya. Iya. Untuk tadi sih Pak, karena di sekolah kita ya Pak ya, untuk di kelas pun gitu masing-masing terkadang ada beberapa yang belum ada listriknya gitu. Jadi terkadang mungkin guru yang ingin menggunakan, oh saya ini nih menggunakan proyektor tapi kayaknya ribet harus nyolok ke kelas lain, mungkin itu agak terhalang juga gitu. Tapi kebetulan untuk di kelas saya secara pribadi itu memang ada ya, sudah ada itunya, sudah ada colok listriknya, jadi mungkin saya bisa memanfaatkan hal tersebut gitu. Paling untuk rencana tindak lanjutnya ya itu sih Pak, kayaknya harus ada plan A dan plan B mungkin ya. Untuk plan A nya ketika misal kita sudah merencanakan ingin menggunakan teknologi, misalnya ingin menggunakan proyektor misal agar slide-slide atau video pembelajaran bisa disaksikan oleh peserta didik, tapi bisa jadi hal-hal lain yang terjadi, misal mati lampu misal atau listriknya tidak terkonek misalnya, kita harus memiliki plan B-nya, yaitu nanti kita bisa disiasati dengan media yang lain seperti media menggunakan kertas manila, bisa mungkin ya Pak ya ditempel di papan tulis dengan hal-hal yang dibutuhkan dengan peserta didik. Itu sih Pak tindak lanjutnya. Ini kan media alternatif ya. Ya Ibu, dari planning yang Ibu rencanakan tadi, faktor pendukung yang Ibu perlukan apa saja Bu? Didukungnya yang pertama tadi sarana dan prasarana, dan mungkin ini apa ya, semangat dari peserta didik mungkin ya, daya juang atau semangat dari peserta didik itu sangat dibutuhkan sih Pak, karena ketika peserta didik motivasi belajarnya agak rendah gitu, tentunya kita pun sebagai guru ya harus lebih ekstra lagi gitu. Tapi ya itu sebagai
tantangan juga kita sebagai guru, dan kita harus mampu menyikapi hal tersebut gitu ya. Paling meningkatkan motivasinya biasanya di awal pembelajaran, misal mengadakan ice breaking atau permainan-permainan singkat yang bisa dilakukan di dalam kelas misal, atau sekadar motivasi atau penyemangat lah, kata-kata penyemangat untuk peserta didik agar mereka ketika mengikuti kegiatan pembelajaran bisa lebih semangat lagi. Ya, untuk selama ini dalam proses yang Ibu rencanakan tadi, entah itu penyediaan media alternatif ataupun media berbasis teknologi tadi, kira-kira bentuk kolaborasi, kalau bentuk kolaborasi yang sudah Ibu laksanakan di sekolah ini bagaimana bentuknya, Bu? Kolaborasinya paling untuk guru, karena saya bahasa Indonesia ya Pak ya, kadang berbincang misal dengan guru-guru mata pelajaran bahasa Indonesia, misal apa nih yang sedang dibahas, terutama di jenjang kelas 7 ya Pak ya, karena saya mendapatkan jam pelajarannya di kelas 7 juga. Terkadang kita membahas apa yang dirasakan peserta didik gitu, apa sih yang sedang mereka alami oleh peserta didik gitu, dan nanti kedepannya seperti sekarang kan nanti akan memasuki teks prosedur ya, ada beberapa yang sudah sih. Nah, teks prosedur ini lumayan menarik kan di mata pelajaran bahasa Indonesia itu. Ya, kami merencanakan nanti untuk hasilnya menyajikannya dalam bentuk apa, mungkin ada yang makanan, ada yang membuat minuman, ada yang membuat karya dari kerajinan gitu ya. Kolaborasi dari antara guru mata pelajaran bahasa Indonesia alhamdulillah berjalan dengan baik gitu, terlaksana dengan baik, komunikasinya sampai saat ini alhamdulillah masih efektif. Ya, untuk mensukseskan rencana atau plan-plan yang Ibu tadi rencanakan dalam bentuk menyediakan media pembelajaran berbasis teknologi, estimasi waktunya saat apa ya? Estimasi waktunya? Ya. Berarti untuk yang berbasis teknologi itu mungkin biasanya di awal ya Pak ya, di awal pembelajaran gitu, kita siapkan dulu, karena nanti biasanya untuk di akhir kan tinggal peserta didik yang bergerak gitu, beraktivitas. Mungkin itu sebagai stimulus juga, misal menyaksikan video pembelajaran atau video motivasi gitu di awal pembelajaran, atau bisa untuk mempermudah guru dalam mengganti teks-teks bacaan yang tadi menggunakan speaker atau sound atau pengeras suara ya Pak ya. Jadi di awal estimasi waktunya biasanya sekitar mungkin kegiatan awal, mungkin yang kegiatan awal sekitar 10 menit atau 15 menit. Nanti untuk di akhir biasanya mungkin sudah masuk ke aktivitas kegiatan peserta didik gitu, mereka berkelompok, misalnya berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing, ya saling bertukar ide, menyampaikan pendapat. Nah, biasanya nanti di akhir itu kan ada sesi presentasi kelompok gitu. Terima kasih Ibu dari proses coaching ini. Ya, semoga bisa membantu dalam mengembangkan aspek-aspek apa saja yang Ibu sampaikan tadi. Dan selanjutnya bisa Ibu sampaikan terkait perasaan Ibu dalam proses coaching ini, dari awal observasi kelas, dan sekarang kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Bentuk atau hal perasaan yang ingin Ibu sampaikan dari proses coaching ini bagaimana? Ya, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini Pak ya, coaching ya Pak ya, supervisi gitu atau observasi pembelajaran dengan teknik coaching ini, saya merasa lebih senang dan lebih siap sih Pak. Kalau biasanya kegiatan observasi atau supervisi pembelajaran itu identik dengan hal yang menegangkan gitu ya, menakutkan gitu. Jadi sekarang dengan adanya coaching ini, teknik coaching ini dengan dilakukan mulai dari pra ya Pak ya, observasinya, saya merasa lebih siap lagi gitu. Karena ketika Pak Sukirno dengan saya melakukan kegiatan pra observasi, oh iya, saya jadi ada bayangan nanti hal-hal yang harus saya siapkan apa aja gitu. Dan tentunya dengan teknik coaching itu saya rasa tidak ada judge yang negatif gitu ya, tidak ada memandang guru yang akan diobservasi ini menakut-nakuti gitu, bukan hal yang seperti itu. Jadi untuk saya sebagai yang diobservasi gitu merasa lebih siap, lebih percaya diri gitu untuk melakukan kegiatan observasi atau supervisi pembelajaran ini. Gitu Pak. Terima kasih Ibu Susiani telah bersedia dalam kegiatan observasi pembelajaran dan observasi pembelajaran kita laksanakan dalam bentuk coaching, dan semoga kedepannya Ibu Susiani pun semakin bersemangat dan siap lagi dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya ataupun kegiatan coaching lainnya gitu. Ya,
cukup dulu Ibu, terima kasih sebelumnya. Ya. Dan selanjutnya untuk evaluasi coaching ini saya serahkan kepada Bu Uci. Mangga Ibu, saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Pak Firno dan Ibu Susiani. Kalau saya perhatikan dari tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Dari mulai Ibu merefleksikan kegiatan observasi di kelas hingga tujuan, hingga kemudian juga tentang tantangannya, kemudian cara mengatasinya, ada juga rencana tindak lanjut. Kemudian Pak Firno juga menanyakan tentang pengembangan diri, sudah dibahas tadi ya, semuanya sudah komplit dan Ibu Susiani sudah menjawabnya. Kalau menurut saya hari ini kegiatannya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu dan Pak Kirno. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Uci dan Bu Luciani. Oke, kita cukupkan untuk kegiatan coaching hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya dari saya selaku coach pada hari ini lebih baik kembali dan bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali dari proses coaching. Dan lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.